Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahlul Ulum yang alhamdulillah ditunggu ini sama penerusnya Gus Azmi ini yang akan melanjutkan mencari ilmu ke Pondok Lirboyo. Kita doakan semoga nanti untuk meneruskan Pondok Miftahlul Ulum mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Insyaallah ini para alumni, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi apa yang bunyi? Maaf karena ada gangguan bunyi ya. Ini lah risikonya call virtual itu. Jadi sudah kirim doa itu sudah virtual. Ini acara call-nya virtual. Acara call virtual. Tetapi semoga secara virtual seperti ini tetap bisa mengambil manfaat dari apa yang diharapkan dari call. Jadi ada satu kondisi di mana perjalanan kehidupan itu mengalami estafeta. Nah, estafeta kehidupan itu ada yang memang menjadi bagian dari mata rantai perjalanan itu. Mata rantai perjalanan itu adalah bagian dari yang mempengaruhi apa yang terjadi di hari ini. Makanya memahami masa lalu dalam tradisi santri itu menjadi sangat penting. Bahkan dikokohkan dalam satu qaul al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil asli. Menjaga atau merawat masa lalu yang baik untuk mengambil masa depan yang lebih baik. Dalam konsep itu Islam sangat konsen. Islam sangat serius. Makanya masa lalu yang paling utuh itu Islam itu punya. Bahkan sejarah pertama pun Islam itu sangat konsisten. Misalnya hanya Islam yang punya sejarah awal kehidupan manusia. Bahkan bekas-bekas dan tanda-tanda kehidupan itu ada. Yang disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Kemudian jejak masa lalu yang terpelihara adalah jejak Nabi Ibrahim yang kemudian dikenal dengan nama Maqam Ibrahim. Jejak Nabi Ismail yang dikenal dengan Hijr Ismail. Jejak Siti Hajar yang dikenal dengan Sofa Marwah. Bahkan jejak terakhir, jejak pertama manusia ketemu namanya Sofa Marwah. Ini dijadikan satu rangkaian yang secara syar'i kemudian dikenal dengan ibadah haji. Dan kita tidak boleh melupakan itu yang dekat. Kalau bisa datang ibadah haji. Kalau tidak bisa, ya melakukan haji virtual. Haji virtual kan? Apa? Pada tanggal 9 dan tanggal 8 melakukan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Itu adalah bagi yang tidak bisa pergi haji secara faktual, ya bisa lakukan secara virtual. Nah, disitulah antara sejarah yang sedang berjalan
Dan fakta-fakta yang ditinggalkan dirangkum dalam satu perintah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakangan ini mendoakan yang sudah lebih dulu yang bawa iman. Nah, konsep khol itu sebenarnya adalah mewujudkan apa yang diperintahkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, sehingga kita bikin khol gitu lah. Di samping itu kewajiban seorang kepada para pendahulu itu ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Yang beruntung apa? Yang beruntung adalah orang dahulu ketika meninggal, kita tahu meninggalnya sehingga bisa mensolati, bisa menguburkan. Nah, kalau yang kemudian datang setelah belakang, lebih belakang lagi yang tidak menemukan kapan meninggalnya, nggak ikut mandikan, nggak ikut mengkubur, ini kehilangan cara untuk berbakti. Cucunya, buyutnya, nggak bisa. Tapi dengan cara khol seperti ini, orang-orang yang datang belakangan, yang tidak pernah ketemu meninggalnya, jadi benar-benar walladzina ja'u min ba'dihim itu bisa ikut mendoakan karena ada cara mendoakan yang bersifat tahunan sampai kapanpun. Nah ini caranya orang NU, cara santri. Yang tidak semua kelompok mempunyai cara ini. Yang rata-rata punya adalah orang yang tahu matinya, menemukan meninggalnya kapan sehingga dia bisa sebagai orang yang datang belakangan. Tapi yang belakangan. Padahal kewajibannya tetap sama, siapapun yang datang belakangan wajib mendoakan. Nah dengan cara seperti ini maka yang tidak ketemu pas meninggalnya pun bisa mendoakan. Nanti kalau khol ini 50 tahun lagi, anak yang lahir di tahun 2040 nanti tetap aja bisa mendoakan. Gitu loh, karena ada mekanismenya ini. Nah itu enaknya hidup bersama ulama. Yang hidup juga enak bisa menjalankan perintah walladzina ja'u. Yang meninggal juga enak tetap mendapatkan bagian doa dari masa depan, kan gitu. Bagi kita anggap masa lalu, bagi mereka kita ini adalah masa depan. Itu hanya santri yang punya mekanisme itu. Makanya khol ini sebenarnya adalah jaminan yang diberikan oleh para ulama, yang diajarkan oleh para kiai untuk tidak terputusnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apalagi kalau sudah di dalam bagaimana berdoa. Gitu, bagaimana berdoa. Wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal jami'il usulihim wa furu'ihim. Jadi komplit. Nah inilah yang kadang orang tidak melihat, bahkan menganggap apa gunanya? Ya gunanya ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Untuk menjamin bagi yang walladzina ja'u min ba'dihim ini bisa berhubungan dengan alladzina sabaquna bil iman. Itu dasar dari pelaksanaan khol yang jauh setelah meninggal. Untuk apa? Menjamin generasi berikutnya yang jauh agar tetap punya tempat dan punya cara untuk mendoakan. Nah inilah. Ini hebatnya. Kadang orang lihat itu doanya orang loh. Ini nggak bisa. Karena Islam itu sangat konsen dengan sejarah masa lalu agar orang tidak kehilangan masa lalu. Konsen luar biasa. Bahkan orang mati pun suruh kubur. Itu bisa ditengok. Fazuruha itu Islam. Kalau cara-cara ini ditempuh, masa lalu
ini mendatangi masa depan ini mendatangi masa lalu dengan doa dan ziarah kubur. Sehingga nanti kemudian ketika orang-orang ini jauh, alumni jauh, ada yang orang Tasik, ada yang orang Ciamis, ada yang orang Jawa, mungkin ada yang orang Jakarta. Akhirnya dia hidup di Jakarta. Terus kemudian Khol pulang, datang ke Bustanul Ulum. Akhirnya akan terbangun rasa bagaimana mencintai Bustanul Ulum. Nah, di Bustanul Ulum ziarah kubur, mencintai tanah di mana gurunya bersemayam. Kalau cara itu dipelihara terus, orang kemudian tahu gurunya, loh gurunya ini dia ziarahi. Nanti datang juga ke Cipasung, ziarah ke situ. Kemudian ziarah lagi ke Sempur, ziarah lagi ke Buntet, gurunya. Kemudian ziarah ke Syekh Kuro. Setelah itu ziarah ke para wali di tanah Jawa. Akhirnya terbangun sebuah mekanisme bagaimana orang-orang yang datang belakang ini mencintai orang-orang di masa lalu dan mencintai tempat-tempat di mana masa lalu gurunya disemayamkan. Akhirnya orang Tasik bisa mencintai Surabaya karena di Surabaya ada Sunan Ampel. Kan gitu. Karena ini mata rantainya panjang. Bustanul Ulum, kemudian belajar di Cipasung. Akan terus itu. Nanti sampai belajar di Jombang pada Kiai Hashim. Kiai Hashim belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan, belajar kepada Kiai Soleh Darat. Itu belajar pada Pondok Siwalan Panji. Terus kemudian belajar pada Kiai Asy'ari. Bapaknya Kiai Asy'ari belajar pada Kiai Khairon di Purwodadi. Kalau ini diurut akan menghasilkan sebuah kondisi di mana tempat-tempat yang disemayami guru-guru kita akan mencintainya tempat-tempat itu secara jauh. Kan gitu. Nah, itulah yang akan terbangun bagaimana membangun cinta tanah air. Jadi konsep khol ini tidak bisa berdiri sendiri. Karena apa? Khol itu sesungguhnya adalah menghargai manusia yang memang dibikin Allah yang terbaik. Nah, manusia yang terbaik itu harus diingat-ingat. Makanya nggak ada khol sapi itu nggak ada. Karena sapi tidak masuk. Jadi kelakuan yang baik terhadap sesuatu yang baik itu jangan dinafikan. Manusia yang terbaik. Tiba-tiba kemudian Aksani Takwim ini punya amanu wa amilus sholihat, menjadi orang baik, bertanggung jawab kepada orang, menjadi bagian dari perubahan sejarah manusia yang lain, mengajari yang lain. Untuk apa? Amanu wa amilus sholihat. Nah, orang-orang ini mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak pernah putus. Artinya lahir menjadi yang terbaik juga menghasilkan kebahagiaan dan kegembiraan. Kemudian hidup menjadi amanu wa amilus sholihat, melahirkan kehidupan yang membahagiakan dan menggembirakan. Maka ketika meninggal, ya meninggalnya menghasilkan kegembiraan. Ziarah kubur ke situ, orang gembira. Orang Buntet hidupnya ziarah kubur tawasulan. Bahkan ada yang nggak punya uang juga nyopet di makamnya para wali misalnya. Ini adalah sebuah mata rantai yang sangat panjang. Jadi tidak semata-mata bahwa ziarah kubur khol itu semata-mata berdiri, enggak. Dia juga bagian dari falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, itu kalau terjadi semua itu, apa yang terjadi? Watini wa zaitun wa puri sini nama hadzal baladil. Amin. Demi buah tin simbol Nabi Nuh. Wa zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa puri sini simbol Nabi Musa. Nah, simbol Nabi Muhammad wa hadzal baladil. Amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Gitu loh. Nah, keamanan bangsa dan negara akan tercipta dengan cara yang tadi itu. Orang Tasik suruh ngebom Surabaya nggak berani, mau di sana ada makamnya Sunan Ampel. Akan terus suruh ngebom Jombang nggak berani, ada makamnya Kiai Hashim. Nah, sebenarnya konsep ini sangat luar biasa. Tapi orang melihat ini dua orang pada orang mati sampai apa enggak? Cuma dibahas di situnya. Sehingga kemudian khol ini dilihat sebagai bagian dari kemusproan, apa ya? Kemusproan, kesia-siaan. Karena yang dilihat adalah doa pada orang mati itu sampai atau enggak. Nah, itu sesuatu yang menjadi sangat kecil. Ya untungnya santri dan
kiai nggak percaya dengan konsep-konsep mereka, tetap aja bikin khol. Nah ini kalau akan terus-terusan, dunia tentram. Apalagi kalau sudah ziarah kubur, yang di kuburan juga senang, jin-jin juga senang. Bagi orang ziarah kubur, alam nyata dan alam nggak nyata senang. Jin-jin itu juga pengen beribadah, kalau dia lihat akhirat, maka dia ingin tahu Quran. Nah, Quran ini semenjak zaman akhir kan banyak yang baca Quran tapi nggak sampai di hati, apalagi diganti kaset. Nah, santri punya mekanisme, makanya jin-jin ini datang ke kuburan-kuburan. Karena Rasulullah sudah menyatakan bahwa fazuru ziarah. Dan orang ziarah kubur pasti berdoa, dan doa itu pasti ilah ruhi. Nah kalau ilah ruhi pasti ada komunikasi antara dari alam nyata ke alam gaib. Assalamualaikum ya alal kubur, ada dari orang hidup pada orang mati. Nah makhluk-makhluk gaib itu senang berada di wilayah itu karena akan bisa mendengar kiriman dari dunia nyata ke dunia gaib. Ilah hadrati wa ilah ruhi, makanya begitu al-fatihah jin itu dengerin karena ada proses pengiriman dari alam nyata ke alam gaib. Gitu, ada transfer. Nah di antara alam itu jin mendengar, oh ini yang namanya Fatihah. Makanya kadang kalau kita di kuburan khusyuk baca Fatihah, baca Quran, ada suara klotek. Itu sesungguhnya adalah ini apa? Adalah jin-jin yang mulai gembira karena mendengarkan Quran. Kitanya yang salah paham. Kitanya malah takut. Coba kalau kita nggak takut, mereka pasti akan menampakkan diri. Terima kasih. Kau sudah mendengarkan aku Quran. Aku punya jimat, mau nggak? Kabur. Ini kabur. Jadi hal ini dimensinya luar biasa. Ya mampu mempertemukan, mampu mempersatukan. Jadi nggak semata-mata orang melihat itu doa orang hidup orang mati sampai akhir. Ini mekanisme yang luar biasa. Dan orang-orang yang meninggal ini memang mengharapkan kita mendoakan, mengharapkan pertama itu calon kiainya itu. Iya besok ya mau nerusin pondok Bustanul Ulum, pondok dulu sana Lirboyo ya, kuliahnya nanti menyusul. Kalau sudah paham betul ilmu dasar bagaimana nahwu, sorof, udah dasar, baru kemudian kuliah. Nanti kuliahnya di UNU, Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, nggak paham. Sekarang mengambil pembelajaran agama. Gus ya, iyalah. Siapa yang mau tanggung jawab? Alumni yang sudah tanggung jawab. Jadi itu. Jadi itu mekanisme besar, makanya negara dan bangsa ini hutang sama orang-orang yang suka khol ini. Ya, apalagi orang-orang yang suka khol ini tidak rewel. Karena semua terkondisi, sesuai mati, biaya gimana. Makanya mari bersama-sama, ini karena Gusnya masih kecil, ya, membimbing yang udah tua-tua ini. Yang senior-senior yang pernah merasakan bagaimana menimba ilmu di Bustanul Ulum, ya Gusnya yang masih muda ini, mari kita arahkan, kita hantarkan untuk mendapatkan ilmu dalam konsep-konsep pesantrenan. Masalah kuliah nanti menyusul bisa. Ya, ini itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ali wasallam. Allahumma tim lana bil iman wa tim lana bil khair. Allahumma tim lana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa lana bismil khatimah. Allahumma nabiyyu wa nabiyyu dzatihi kama Allahumma ja'alna auladana dzurriyyatina talamidana bil khair wa la baina ummahatina. Amin. Syekh masyayikhina. Amin. Rahusun la habdi Haji Bukhari. Amin. Subhanallah ya Allah, muassis pondok pesantren Bustanul Ulum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa ajrum. La taftina ba'da ma firna wa la mudhammatin qabr wa tabadil jinan Allahumma
Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi akhir asma'in nabiyil arabiy radiyatan mardiyah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kami